Etika ibadah online. Kita menghayati ibadah adalah sarana perjumpaan dengan Tuhan. Oleh sebab itu, selayaknya lah kita beribadah dengan penuh syukur, khidmat, dan hormat. Untuk itu, sangat dimohon perhatian dan kerjasama saudara untuk hal-hal berikut ini. Pertama, duduklah dan kenakanlah pakaian yang sopan dan rapi, sama seperti ketika Anda beribadah di gedung gereja. Yang kedua, mari menjaga hati dan sikap saat beribadah online dengan memanfaatkan HP hanya untuk mengakses link video ibadah online. Tidak melakukan aktivitas-aktivitas lain, mengobrol dengan keluarga, atau merespon hal-hal lain dengan HP selama ibadah berlangsung. Ketiga, ikutilah semua rangkaian ibadah sesuai dengan liturgi dari pra-ibadah sampai dengan pengutusan dan berkat dengan tenang, khidmat, dan tertib. Selamat beribadah. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Kristus. Mari kita mempersiapkan diri untuk memasuki hadirat Tuhan dengan kekudusan dan ketulusan. Mari kita menyanyikan pujian dengan saat indah. Ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Kau wajahku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Menikmati kasih anugerah-Mu.
umat kekasih Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan oleh karena kemurahan-Nya lah hari ini kita boleh beribadah. Mari kita menyatukan hati untuk memasuki ibadah kudus ini. Dengan kasih Kristus, saya undang umat untuk bangkit berdiri. Kita menyambut hadirat Tuhan dengan pujian, berhimpun semua. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan puji hadirnya pemurah besar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Hormati namanya serta kenangkan mukjizatnya sudah dibuatnya. Syukur kau nyatakan di jalan hidupku seluruhnya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita memasuki ibadah kudus ini dengan sebuah keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian dan menyertai saudara juga. Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali. Hikmat adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan. Tema khotbah hari ini adalah keluarga yang berhikmat. Ini sangat relevan bagi kehidupan kita di zaman ini, Bapak Ibu dan Saudara. Karena melalui hikmat kita akan mampu menjalani hidup berkeluarga dengan baik dan benar. Namun bagaimanakah hikmat yang bisa menolong kita untuk menjalani kehidupan dengan baik? Nanti kita akan bersama-sama mendalaminya melalui perenungan firman Tuhan. Sekarang mari kita lanjutkan ibadah kita dengan memujikan PKJ 184 bait 1. Nama Yesus termulia. Yesus termulia di atas segala nama, agar di dalam namanya semuanya menyembah. Yang di bumi dan di surga tekuk lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya. Sembah dan pujilah Raja alam semesta. Surga tekuk lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan.
Saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, Yesus memang nama yang termulia, tetapi terkadang kita tidak bisa menikmati kemuliaan nama Yesus Kristus itu. Mengapa? Karena persoalan, kesulitan, dan pergumulan hidup terkadang membawa kita kepada kegagalan menjalani hidup untuk memuliakan Tuhan. Hal itu mengakibatkan tidak adanya suasana damai, tidak adanya suasana kasih dan sukacita dalam hidup keluarga. Yang ada hanya kesedihan dan penderitaan. Itu berarti Tuhan belum dimuliakan dalam keluarga. Oleh sebab itu mari di kesempatan yang berbahagia ini kita datang memohon pengampunan dari Tuhan melalui doa pengakuan dosa. Mari kita bersama-sama tundukkan kepala, kita masuk dalam doa pengakuan dosa. Bapa, dalam nama Yesus, dengan segala kerendahan hati kami bersama-sama umat-Mu datang, merendahkan diri, bersimpuh hati di hadapan-Mu, memohon belas kasihan dan pengampunan atas segala kelalaian, kegagalan, dan dosa-dosa kami yang telah membuat kami tidak memuliakan Tuhan melalui kehidupan kami, baik pribadi maupun keluarga. Yang ada terkadang kami saling menuntut, saling mempersalahkan, bahkan saling menciderai satu dengan yang lain. Tuhan, pada saat ini mari Engkau dengan belas kasihan-Mu boleh melawat menjamah kami, sehingga kami boleh mengalami pengampunan-Mu yang luar biasa itu Tuhan. Inilah harapan kami. Ampunilah kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan memohon. Amin. Ajaib benar anugerah Tuhan. Ajaib benar anugerah menaruh hidupku. Ku hilang tak berjalan, olehnya aku sembuh. Ketika insafku cemas, sekarang ku lega. Syukur benar ku telah lepas berkat anugerah. Mari saudara-saudara, dengan kasih Kristus saya undang bangkit berdiri. Setiap kita yang telah datang kepada Tuhan memohon pengampunan kepadanya, Ia juga telah membuka pengampunan bagi setiap kita. Sebagaimana kesaksian pemazmur dalam Mazmur 86 ayat 5. Sebab Engkau ya Tuhan, baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari saudara-saudara kita berikan salam damai satu dengan yang lain. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai
Mari Bapak Ibu dan Saudara dengan hati penuh salum, kita sebagai keluarga Kristen, nyatakanlah sukacita dan syukur kita atas kebaikan dan pengampunan Tuhan bagi kita dengan memujikan PKJ 288 bait 1 dan 3. Inilah rumah kami. Inilah rumah kami, rumah yang damai dan senang. Siapa yang menjamin, tak lain Tuhan sajalah. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara. Sekarang mari bersama-sama kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk boleh menyambut bacaan dan perenungan firman Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa. Segala puji, hormat, kemuliaan dan syukur kami naikkan ke hadirat Tuhan yang terus-menerus ingin menyapa dan melawat kami dengan kebenaran firman-Mu. Pada saat ini Tuhan, kami bersepakat menyiapkan hati sanubari kami untuk boleh menyambut pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Mari Sang Firman yang hidup, sapa dan lawatlah kami dengan kebenaran firman-Mu yang kami yakini akan memampukan kami untuk menjadi keluarga yang berhikmat di tengah-tengah dunia ini. Berbicaralah kepada kami Tuhan, kami siap menyambutnya. Inilah doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu dan Saudara, dengan kasih Kristus saya mengundang kita membuka dua bagian firman Tuhan. Yang pertama kita akan membaca dari 1 Tesalonika pasal 1 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Lalu di bagian yang kedua kita akan membaca Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 22 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-22. 1 Tesalonika pasal 1 ayat 1 sampai dengan 10 saya akan membacakan untuk kita sekalian. Dari Paulus, Silwanus dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasih-Mu dan ketekunan pengharapan-Mu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga,
yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Mari kita selanjutnya membuka Injil Tuhan Yesus Kristus di dalam Matius pasal 22 ayat 15 sampai dengan 22. Kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa 1 dinar kepadanya, maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang membaca, merenungkan dan melakukannya dalam hidup hari lepas hari. Haleluya. 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 Saudara-saudaraku, tiada kata yang lebih indah, yang lebih baik yang boleh kita ucapkan pada saat ini ketika kita bersama-sama boleh beribadah kepada Tuhan sekalipun masih dalam bentuk online seperti ini. Tetapi kita percaya hikmat Allah itu hadir mengalir dalam hidup kita. Saudara-saudaraku, hikmat adalah salah satu kunci untuk dapat menjalani kehidupan dengan baik dan benar. Mengapa, saudara? Karena hikmat adalah merupakan suatu kemampuan, kelengkapan, kemudian kecakapan daripada seseorang sehingga dia dapat mempertimbangkan, memutuskan, dan melakukan apa-apa yang hendak dia lakukan. Itulah hikmat. Kata hikmat dalam bahasa Ibrani adalah hokmah. Hokmah itu artinya bijaksana, pengertian, pengetahuan, keahlian, kecerdikan, dan kecakapan. Sedangkan dalam bahasa Yunani, hikmat adalah sophia. Juga berarti bijaksana, pengertian, kecerdasan, kecakapan, kepandaian, atau kepintaran. Itulah hikmat, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Tapi hari ini kita berjumpa dengan firman Tuhan di dalam Yakobus pasal 3 ayat yang ke-13 sampai 18, saudara-saudaraku, menerangkan bahwa ada hikmat yang dari dunia, ada hikmat yang dari surgawi. Di sana menerangkan bahwa hikmat duniawi selalu mendatangkan kekacauan dan kejahatan. Mengapa demikian? Karena didasari oleh hati yang penuh dengan iri, penuh dengan kejahatan, penuh dengan tipu muslihat, dan penuh dengan pementingan diri sendiri. Itulah hikmat duniawi. Sedangkan hikmat surgawi pasti mendatangkan kebaikan, pasti mendatangkan kebenaran. Karena apa? Karena didasari dengan hati nurani yang murni, yang damai, yang ramah, penuh kasih dan sayang, dan segala hal yang baik. Itulah hikmat surgawi. Pertanyaan penting bagi kita, bagaimana untuk menjadi keluarga yang berhikmat? Sekali lagi, ini penting sekali. Bagaimana untuk menjadi keluarga yang berhikmat sesuai dengan tema kita?
Ada dua hal yang ingin saya sampaikan melalui perenungan firman Tuhan hari ini. Yang pertama Bapak Ibu dan Saudara, untuk menjadi keluarga yang berhikmat adalah yang pertama, kita harus memilih hidup dalam hikmat surgawi. Apa? Kita harus memilih hidup dalam hikmat surgawi. Saudara, catatan Injil Matius pasal 22 ayat 15 sampai dengan 22 ini, kalau kita membaca dengan cermat, itu adalah sebuah pertarungan antara hikmat duniawi dan hikmat surgawi. Para Farisi yang menggandeng orang-orang Herodian itu adalah orang-orang pengikut setia Raja Herodes, sehingga mereka sangat militan, mereka sangat setia sekali, sangat loyal sekali terhadap Raja Herodes. Apa yang Herodes perintahkan kepada mereka, mereka akan melakukannya. Dan itulah sebabnya para Farisi menggandeng orang-orang Herodian ini, menyusun merancang suatu pertanyaan kepada Tuhan Yesus. Suatu pertanyaan yang menjebak, saudara. Saudara perhatikan di dalam ayat yang ke-17, di sana dikatakan, para Farisi dengan orang-orang Herodian itu bertanya kepada Yesus, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan, saya sangat yakin sekali dan kita juga harus yakin bahwa para Farisi yang adalah pemimpin agama pasti paham betul. Mereka punya kewajiban untuk membayar pajak kepada Kekaisaran Romawi yang saat itu menguasai, termasuk Israel dikuasai dan dipimpin oleh kerajaan Kekaisaran Romawi. Maka siapapun yang berada di bawah kekuasaan Romawi wajib membayar pajak kepada kaisar. Itu pasti diketahui oleh para pemimpin agama, yaitu orang-orang Farisi itu. Nah, sebagai pemimpin agama, seharusnya mereka memberi teladan ketaatan kepada umat untuk taat membayar pajak. Tetapi karena mereka memiliki hati yang dipenuhi dengan iri, dengki, kejahatan, tipu muslihat, saudara-saudaraku, maka mereka memanfaatkan posisi sebagai imam-imam, sebagai ahli-ahli Taurat itu untuk menghancurkan orang lain. Itu sebabnya mereka bertanya kepada Tuhan Yesus. Tujuannya adalah untuk menghancurkan Tuhan Yesus. Oleh karena apa, saudara? Jika Yesus menjawab tidak boleh membayar pajak kepada kaisar, maka Yesus akan dituduh sebagai penentang kaisar. Dan jika Yesus menjawab boleh membayar pajak kepada kaisar, Yesus pun pasti akan dituduh sebagai orang yang tidak berpihak kepada bangsanya sendiri, tetapi berpihak kepada kaisar yang dalam tanda petik menguasai Israel pada saat itu. Dan itu berarti kesempatan bagi mereka untuk mempersalahkan Yesus, kemudian bisa saja membunuh Yesus. Betapa berbahayanya ketika seseorang dikuasai oleh hikmat duniawi. Ia akan menghancurkan orang lain demi kepentingannya sendiri, demi egoisnya sendiri, demi membesarkan posisinya sendiri. Itulah yang dipilih oleh orang-orang Farisi, Bapak Ibu dan Saudara. Alfred Adler adalah seorang psikolog Austria yang hidup pada tahun 1870 sampai 1973. Dia pernah menyelidiki bahwa manusia itu memiliki kecenderungan memposisikan dirinya sebagai pribadi yang hebat, yang kuat, yang teratas. Dan untuk mewujudkan kecenderungannya itu, ia memanfaatkan posisinya atau kedudukannya untuk menguasai pihak lain, sekalipun harus dengan cara menghancurkan orang lain. Nah, dalam konteks khotbah hari ini, para Farisi telah memposisikan dirinya, memanfaatkan posisi dirinya untuk mencoba menghancurkan Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya mereka memilih hikmat dunia untuk melakukan apa yang menjadi keinginan mereka. Lalu bagaimana dengan Yesus, Bapak Ibu dan Saudara? Dalam catatan ini kita perhatikan, Tuhan Yesus memilih hikmat surgawi dengan misi konstruksi atau membangun yang dilandasi dengan hati yang penuh cinta, penuh kasih, dan segala hal yang baik. Maka saudaraku,
Alih-alih Yesus mau terjebak, mau dipancing oleh pertanyaan mereka, Yesus justru dengan kuasa dan kewibawaannya memanfaatkan pertanyaan para Farisi itu untuk membuka pikiran mereka dengan pengajaran yang benar dan membangun tentang kehidupan yang benar. Bagaimana menjadi seorang warga yang baik, bagaimana menjadi umat Tuhan yang benar. Yesus membuka pikiran mereka tentang bagaimana hidup yang benar. Saudara-saudaraku, sebagai pemimpin agama, para Farisi ini seharusnya memberi teladan ketaatan dan tidak mengabaikan kewajiban membayar pajak. Dan sebagai umat Allah, bangsa Israel yang percaya kepada Allah, para Farisi ini seharusnya mempersembahkan harta milik mereka untuk melakukan hal yang memuliakan Tuhan. Karena mereka pun pasti tahu bahwa berkat Tuhan itu adalah berasal dari Allah. Tetapi semuanya itu tidak dilakukan oleh mereka. Mengapa demikian? Karena mereka lebih memilih hikmat dunia di dalam menjalani kehidupan mereka. Maka muaranya selalu menghasilkan kekacauan, selalu menghasilkan kejahatan. Saudara-saudaraku, sebagai orang-orang percaya, kita meyakini bahwa hikmat Tuhan, hikmat yang benar itu adalah pasti berasal daripada Tuhan. Amin. Nah, itu sebabnya kalau kita membaca di dalam Pengkhotbah pasal 2 ayat 26, Allah dengan tegas mengatakan bahwa Allah lah yang mengaruniakan hikmat kepada orang yang dikenannya. Bahkan kalau kita membaca catatan tentang Raja Salomo di dalam 1 Raja pasal 3 ayat 9, Salomo di sana dikatakan dalam doanya dia meminta hikmat Allah di dalam memimpin bangsa Israel. Dan yang lebih tegas dan jelas lagi, kalau kita membaca Yakobus pasal 1 ayat yang kelima, di sana menegaskan bahwa jika kita, saudara dan saya sebagai umat Tuhan, kekurangan hikmat, biarlah kita memintanya kepada Allah. Itu berarti Bapak Ibu dan Saudara, sebagai orang percaya kita boleh meminta hikmat daripada Allah. Agar kita dapat menjalani kehidupan ini dengan baik dan benar. Agar kita boleh dapat menjalankan kehidupan ini untuk membangun satu dengan yang lain. Bukan untuk menghancurkan satu dengan yang lain. Agar kita boleh menjalankan hidup ini menjadi teladan yang baik kepada orang lain. Maka menjadi penting untuk meminta dan memiliki hikmat Allah dalam kehidupan kita. Baik kita sebagai personal maupun sebagai keluarga Kristen. Saudara, ada kisah tentang seorang anak yang memiliki hubungan begitu dekat dengan ayahnya. Saking dekatnya Bapak Ibu dan Saudara, anak ini menjadi sangat mirip dengan ayahnya. Bukan hanya mirip dari sisi luar, tetapi karakter, sifat, pembawaan, bahkan gaya bicaranya mirip dengan ayahnya. Yang lebih hebat lagi, apa yang ada di dalam pikiran ayahnya, dia tahu. Sebaliknya begitu juga, apa yang ada di dalam pikiran anak itu, ayahnya pun tahu. Ada chemistry yang sangat luar biasa antara seorang ayah dengan seorang anaknya. Sehingga kehidupan antara ayah dan anak ini betul-betul merupakan kehidupan yang harmonis. Betul-betul merupakan kehidupan yang sangat menyenangkan Bapak Ibu dan Saudara. Oleh kenapa? Karena kedekatan antara ayah dan anak ini betul-betul terjalin. Saudara-saudaraku, saya mau membawa kisah ini kepada kehidupan kita sebagai orang percaya. Sebagai anak-anak Tuhan. Biarlah kita boleh belajar semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Ketika kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan, maka percayalah hikmat Tuhan itu akan mengalir dalam kehidupan kita. Ketika hikmat Tuhan itu mengalir dalam kehidupan kita, maka kita akan menjadi seorang pribadi ataupun keluarga yang hidup dalam hikmat Tuhan di dalam mengerjakan apapun yang Tuhan percayakan kepada kita. Di dalam keluarga kita menjadi berkat bagi anggota keluarga kita. Di mana kita bekerja, Tuhan mempercayakan kita bekerja di sana, kita juga boleh menjadi berkat di sana. Segala potensi yang kita miliki sungguh-sungguh dipergunakan untuk saling membangun, saling mengasihi, saling menguatkan, dan saling menyayangi satu dengan yang lain. Itulah sebetulnya keluarga yang memiliki hikmat Tuhan di dalam kehidupannya. Dan Yesus di dalam bacaan ini telah mengambil pilihan, yaitu memilih hidup dalam hikmat surgawi. Sehingga dimanapun Yesus berada, dia membagikan kasih, membagikan berkat,
dia menyayangi, bahkan membangun serta memulihkan orang yang membutuhkan pertolongannya. Menjadi penting bagi kita untuk memiliki hikmat Allah dalam kehidupan kita. Poin yang kedua, Bapak Ibu dan Saudara. Poin yang kedua, bagaimana supaya kita bisa menjadi keluarga yang berhikmat? Kita harus menghidupi hikmat surgawi dalam hidup sehari-hari. Yang pertama tadi, kita harus memilih hikmat surgawi. Yang kedua, kita harus menghidupi hikmat surgawi dalam hidup. Saudara, bacaan 1 Tesalonika 1 ayat yang pertama sampai dengan 10, kita berjumpa dengan 3 orang pribadi yang sangat menginspirasi bagaimana menghidupi hikmat Allah dalam kehidupan sehari-hari. Mereka adalah Paulus, Silwanus, dan Timotius. Saudara, latar belakang ketiga orang ini tidak bagus-bagus amat, tidak baik-baik amat. Contoh, seperti Rasul Paulus misalnya. Paulus sebelum dia memilih dan menghidupi hikmat Allah dalam hidupnya, dia adalah seorang yang jahat, saudaraku. Dia terkenal dengan penganiaya umat Tuhan. Dia terkenal dengan pribadi yang memusuhi umat Tuhan. Bukankah itu pekerjaan yang melawan Tuhan? Dan itu dia lakukan sebelum dia memilih dan menghidupi hikmat Tuhan dalam hidupnya. Namun kalau kita perhatikan dalam bacaan kali ini, saudaraku, kita berjumpa dengan seorang Rasul Paulus yang sangat amat berbeda. Berbedanya di mana, saudara? Di sini kalau kita membaca secara teliti, ia memiliki kepedulian yang utuh kepada sesama. Ia mendoakan orang lain, ia menguatkan orang lain, dia memuji atau menghargai orang lain. Saudara bisa lihat secara detail di ayat yang kedua dan sampai keempat. Hal lain lagi yang dia lakukan adalah dia hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga dimanapun dia berada, dia menjadi saksi tentang keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dia pergi ke desa, dia pergi ke kota dan ke tempat-tempat lain untuk memberitakan tentang keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena dia telah memilih hikmat surgawi dan menghidupi hikmat surgawi itu dalam hidupnya. Bahkan di tengah-tengah yang penuh tekanan, penuh kesulitan, penuh tantangan dan hambatan. Saudara, kita tahu Rasul Paulus di dalam pelayanannya, dia banyak menghadapi masalah, banyak menghadapi kesulitan. Tetapi itu tidak menggoyahkan imannya kepada Tuhan Yesus Kristus yang dia percayai telah mengubah hidupnya. Setiap tantangan, persoalan, pergumulan hidup yang dia hadapi tidak membuat dia berhenti bersaksi. Di mana dia pergi, dia menyaksikan kabar baik kepada setiap orang. Dia menolong orang lain untuk keluar dari pergumulan hidup. Inilah orang yang sudah menghidupi hikmat Tuhan dalam hidupnya. Dan kalau kita secara teliti membaca ayat yang ke-6 sampai 8 di dalam 1 Tesalonika 1 ini, Bapak Ibu dan Saudara, itu menampilkan sebuah komunitas, yaitu jemaat Tesalonika yang sudah memiliki hikmat Allah dan menghidupi hikmat Allah dalam kehidupan mereka. Intinya, saudara, begitu menarik. Di sana di ayat yang ke-6 dikatakan, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Saudara, orang yang hidup menghidupi hikmat Tuhan, dia menjadi orang yang taat kepada Allah. Kata penurut Allah, penurut Tuhan di sini menunjukkan kekuatan iman jemaat di Tesalonika. Apapun tantangan yang mereka hadapi, mereka tidak goyah dan mereka terus taat menjadi penurut Tuhan. Hal lain yang ditunjukkan di dalam bacaan ini adalah di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan pergumulan, mereka tetap menjadi teladan. Ayat 7 dikatakan di sana, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Saudara, ini sesuatu yang luar biasa. Orang yang hidup di dalam hidup hikmat Tuhan, dia pasti menjadi teladan bagi orang-orang lain yang ada di sekitarnya. Dan itu dilakukan oleh jemaat di Tesalonika, Bapak Ibu dan Saudara. Dan yang lebih menarik lagi, ayat 8, intinya di sana dikatakan, melalui orang-orang jemaat Tuhan yang ada di Tesalonika ini, dikatakan firman Tuhan itu bergema. Kata bergema ini berkumandang atau tersiarkan melalui kehidupan jemaat yang ada di Tesalonika. Intinya, ketika orang berjumpa dengan orang-orang Tesalonika atau jemaat Tesalonika, mereka melihat firman Allah, mereka melihat kasih Kristus,
Mereka melihat cinta Tuhan melalui orang-orang yang ada di Tesalonika. Luar biasa Bapak Ibu dan Saudara. Ini sangat menyenangkan sekali ketika seseorang telah memilih hidup dalam hikmat Tuhan dan menghidupi hikmat Tuhan dalam hidupnya. Dia bisa menjadi berkat dimanapun berada. Saya ingin cerita, mungkin ini hanya satu cuplikan cerita di masa pandemi ini. Ada sebuah keluarga, saudara. Ini cerita yang mengharukan sekaligus membanggakan. Katakanlah keluarga ini adalah keluarga K. Ya. Saudara, sebelum masa COVID-19, keluarga ini tergolong keluarga yang tidak menyenangkan. Mengapa demikian? Sang ayah yang merasa dia menjadi tulang punggung keluarga, maka dia merasa berhak untuk bersikap otoriter di dalam keluarga itu. Kemudian sang ibu yang merasa dia adalah yang mengelola urusan dapur dan urusan rumah tangga. Dia merasa dirinya yang paling bijaksana di dalam keluarga itu. Lalu anak sulung, saudara. Anak sulung merasa dia lebih tua dari adik-adiknya. Maka dia tidak jarang bersikap semena-mena terhadap adik-adiknya. Dia memarahi dan sebagainya. Itu anak sulung. Lalu anak yang tengah, Bapak Ibu dan Saudara. Anak yang tengah ini dia mengambil posisi aman. Dia cuek-cuek saja dengan apapun yang terjadi di dalam keluarganya. Dan terakhir anak bungsu. Anak bungsu merasa dia paling kecil, paling berhak untuk mendapat semua perhatian dari anggota keluarga itu. Maka dia menjadi pribadi yang paling sering meminta perhatian, ingin diutamakan dan lain sebagainya. Saudara, kemudian kondisi keluarga ini menjadi sangat tidak menyenangkan. Namun kondisi itu berubah ketika terjadi pandemi COVID-19. Ya. Berubahnya bagaimana, saudara? Keluarga yang tadinya saling menuntut, saling menyalahkan, dan saling menganggap diri paling hebat, berubah menjadi keluarga yang memiliki suasana saling menyayangi, saling mengasihi, saling peduli, dan saling menolong satu dengan yang lain. Rupa-rupanya, saudara, peristiwa-peristiwa memilukan di sepanjang masa COVID-19. Kita tahu di sepanjang masa COVID-19 ada banyak peristiwa-peristiwa yang memilukan. Itu rupanya telah menyadarkan mereka, menyadarkan keluarga ini bahwa bisa saja sewaktu-waktu mereka akan kehilangan orang-orang terdekat mereka. Dan melalui kesadaran itu telah mengubah mereka sehingga mereka menjadi keluarga yang penuh cinta kasih, penuh sayang satu dengan yang lain. Bapak, Ibu, dan Saudara, keluarga yang berhikmat adalah keluarga yang saling mengasihi, saling menyayangi, saling mempedulikan dan membangun satu dengan yang lain. Kita semua merindukan wajah, nuansa, suasana keluarga yang saling mengasihi, saling menyayangi, saling peduli dan saling membangun satu sama lain. Khususnya di masa-masa pandemi COVID yang masih belum berlalu ini, sangat dibutuhkan keluarga yang berhikmat. Dan oleh sebab itu menjadi penting, mari kita pilih hikmat surgawi untuk menjalankan kehidupan keluarga, sehingga keluarga kita menjadi keluarga yang sangat menyenangkan. Daripada banyak menuntut, lebih baik banyak memperhatikan. Daripada banyak mengkritik, lebih baik banyak memuji. Daripada banyak mengeluh, lebih baik banyak bersyukur atas keluarga yang adalah anugerah Tuhan. Mari saudaraku, mari selagi masih ada kesempatan kita memilih hikmat surgawi dan menghidupkan hikmat surgawi itu, sehingga kita boleh menjadi keluarga yang berhikmat di dalam menjalani kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita. Pilihlah sekarang keluarga yang memiliki hikmat surgawi. Jangan tunggu hari esok, karena hari esok bisa terlambat. Sekaranglah waktunya. Tuhan memberkati kita. Amin.
Dengan bangkit berdiri, dengan sikap sempurna, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan iman pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dan kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita satukan hati, kita masuk dalam doa syafaat. Saya akan memimpin semua doa syafaat dan nanti kita akan satukan doa kita dengan bersama-sama menaikkan doa Bapa kami di akhir doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang kepada Engkau mengucap syukur untuk sapaan lawatan firman-Mu yang boleh mengingatkan kami di dalam menjalani hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tantangan ini. Biarlah kami memutuskan untuk memilih hidup di dalam hikmat Tuhan dan menghidupi hikmat Tuhan itu dalam hidup kami. Sehingga kami kemudian menjadi keluarga-keluarga yang berhikmat, yang hidup saling mengasihi, saling menyayangi, saling membangun satu dengan yang lain, tidak saling menghancurkan. Tuhan, tolonglah kami untuk boleh menghidupi firman-Mu ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Terutama di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Kami sungguh-sungguh harus hidup di dalam hikmat Tuhan. Sehingga di dalam keluarga kami sama-sama saling menopang, saling menguatkan sesuai dengan posisi kami masing-masing. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan saat ini kami terus berdoa untuk keadaan bumi ini Tuhan, yang masih dilanda wabah virus COVID-19 yang kami tidak tahu sampai kapan akan berakhir. Tuhan, kami mohon pertolongan Engkau, hikmat Engkau, supaya kami boleh menjalani kehidupan di tengah kondisi yang sulit ini dengan hikmat daripada Tuhan. Kami juga mau terus berdoa untuk bangsa negara Indonesia yang kami cintai. Biarlah pemerintah yang memimpin bangsa ini juga boleh hidup dalam hikmat Tuhan untuk boleh menjalankan kepemimpinan yang boleh menolong, membangun masyarakat yang ada. Terutama kami berdoa untuk Jawa Timur, kota Surabaya, yang hari demi hari ditemukan jumlah positif COVID yang baru makin hari makin banyak. Para manusia ini mengkhawatirkan sekali Tuhan, tapi kami berdoa karya Allah yang ajaib itu kiranya boleh menyatakan kebaikannya kepada setiap kami. Tuhan, kami berdoa untuk gereja GKI Residen Sudirman. Kami bersyukur karena sampai hari ini Tuhan boleh terus memakai gereja GKI Residen Sudirman untuk boleh melayani umat, menjangkau jiwa-jiwa, bahkan menolong menguatkan mereka yang sedang dalam terluka, sedang dalam kesedihan, sedang dalam masalah oleh karena peristiwa COVID ini Tuhan. Kiranya Tuhan terus boleh memakai gereja Tuhan untuk boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang membutuhkan. Hamba berdoa untuk setiap umat Tuhan dan simpatisan GKI Residen Sudirman. Jikalau saat ini ada di antara mereka mengalami kesulitan pergumulan kehidupan, baik ekonomi, kesehatan, dan lain sebagainya, mari Tuhan, tangan-Mu yang tidak kurang panjang untuk menjangkau, bahkan telinga-Mu yang tidak kurang tajam untuk mendengar seruan umat-Mu ini Tuhan, boleh menjangkau dan melawat setiap mereka. Jikalau ada di antara mereka yang saat ini sedang dalam keadaan kelemahan tubuh, baik mereka yang dirawat di rumah sakit, maupun mereka yang terbaring di rumah Tuhan, tangan-Mu yang berkuasa juga boleh menjangkau, melawat, menjamah mereka. Terima kasih Tuhan, kami terus menyerahkan kehidupan kami pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Engkau terus memimpin dan menuntun kehidupan kami seturut anugerah dan kasih setia-Mu Tuhan. Inilah harapan doa kami, inilah sembahyang kami Tuhan, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus,
Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan penuh ucapan syukur dan sukacita, karena Tuhan telah memelihara dan memberkati kita dari waktu ke waktu dengan sempurna. Nats, firman Tuhan yang mendasari persembahan kita adalah 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Persembahan dapat kita berikan dengan cara pertama, transfer ke rekening yang tertulis di bawah ini. Yang kedua, pemindaian atau scan QR Code GKI Residen Sudirman. Yang ketiga, mengumpulkan dalam amplop dan diserahkan ke kantor gereja pada jam kerja, atau dimasukkan di kotak persembahan di gedung gereja, atau bisa pula dipersembahkan di gedung gereja saat kita semua bisa beribadah kembali di gedung gereja. Untuk mengiringi kita memberikan persembahan, kita pujikan syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas kekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita membawa persembahan kita kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat Tuhan kepada keluarga kami dari waktu ke waktu dengan sempurna. Bapa, berkati setiap persembahan yang sudah kami berikan ini untuk bisa memberikan kesejahteraan bagi umat Tuhan yang lainnya. Tuhan, berkati pelayan Tuhan yang mengelola persembahan ini agar bisa mengelola dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab. Kami serahkan seluruhnya kehidupan kami selanjutnya ke dalam pimpinan dan pemeliharaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kini tiba saatnya kita menerapkan firman Tuhan dengan menjadi keluarga yang berhikmat di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tantangan di sekitar kita. Dengan terus memohon supaya Tuhan yang memegang tangan kita. Mari kita pujikan pujian NKB 189 bait 1 dan 2. Ingin selalu dekat padamu, ikut Kau Tuhan.
yang aku tempuh. Namun cerah berseri jiwaku, ku tak kecewa di dunia fana. Damai menanti di surga baka. Oh juru selamat, pegang tanganku, bimbinganmu yang aku perlu. Di pertolongan dan kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Sidang kekasih Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.